Bab 1762. Kualifikasi masuk pagoda. Teman-teman seiman, bukan kita yang menghalanginya, tetapi pagoda pusaka ini, yang hanya dapat dimasuki 50 orang sekaligus, sekarang sudah penuh dengan orang, hanya ketika teman-teman seiman ini gagal memecahkan formasi dan dibuang keluar, dapat lolos, baru bisa dibuka kembali. Kepala pelayan tua dengan enggan menjelaskan beberapa kata, tetapi jika seseorang berhasil, tidak perlu lagi memulainya. Bang, bang, bang. Dan tepat di bawah pagoda, ketika semua orang sedang bicara. Di atas menara tinggi ini, ada suara gemuruh terus-menerus. Kemudian, sekelompok sosok, seperti memasukkan pangsin, jatuh dari atas menara dengan cara yang sangat memalukan. Seolah-olah mereka telah dipukul dengan keras di pagoda, orang-orang ini tidak dapat mengerahkan reiki sama sekali, jadi mereka langsung jatuh ke tanah, menimbulkan kepulan asap. Jeritan dan desahan terdengar tanpa henti, dan beberapa orang dengan kultivasi yang lebih buruk mengalami koma. Ah, tangan dan kakiku patah. Kekuatan formasi di kelenteng ini tidak bisa dilawan oleh kultivator fase transendensi. Bukan hanya cedera parah, tapi tidak ada peluang sama sekali. Di mana anggota keluarga Zeng? Kenapa masih bengong? Datang dan obati aku, kurasa meridianku rusak. Aku pikir itu adalah kesempatan, tidak disangka itu akan menjadi api penyucian. Jika bukan karena formasi ini hanya untuk menghukumku, aku bahkan sudah akan dibakar di dalam. Teman seiman, kamu masih lumayan bertemu api. Aku langsung ditekan oleh sebuah gunung. Seluruh tulang di tubuhku patah, jiwa dewa saja hampir hancur. Para biksu yang jatuh ini, semuanya terluka, mau tak mau mengeluh dan melolong ketika mereka bangun, dan singkatnya mereka semua menceritakan nasib buruk mereka sendiri. Para kultivator dari keluarga Zeng ke sana seperti biasa dan mulai merawat para kultivator ini. Yang pingsan dibawa langsung ke aula untuk perawatan dan master obat yang terluka juga datang untuk menanyakan situasinya. Melihat bahwa kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama seperti dirinya sangat menderita, seolah-olah baru saja bertempur dalam pertempuran hidup dan mati. Dalam kata-kata mereka, pagoda digambarkan sebagai api penyucian di bumi dan kultivator yang menunggu di luar segera menjadi tenang, seolah menuangkan air dingin ke kepalanya. Banyak orang sedikit gugup, mereka di sini untuk mencoba peruntungan dan tidak ingin terluka parah seperti orang-orang ini. Para kultivator ini tampaknya tidak lemah, tetapi mereka berakhir dengan menyedihkan. Meskipun ada beberapa yang jatuh dari pagoda sebelumnya, tapi hanya sedikit, namun kali ini mereka langsung jatuh bersama, dan mereka semua terlihat sangat menyedihkan. Pengurus rumah, total ada 50 orang, dan tidak ada kultivator di sana lagi, kata seorang kultivator keluarga Zeng. 50 kultivator tampaknya telah jatuh ke dalam pengekangan terakhir. Dalam waktu setengah jam, semuanya dibuang keluar. Pengurus rumah menghela nafas. Kalimat ini menyebabkan semua orang menarik napas lagi dan ekspresi mereka agak salah. Di pagoda ini, batasan mengerikan apa yang ditempatkan di atasnya, hingga dalam sekaligus melemparkan 20 orang lebih. Eric Kin memikirkannya, 20 kultivator yang tersisa, dia juga sudah melihat mereka, bahkan ada orang hebat peringkat 9 fase transendensi. Hasilnya sama seperti orang lain, tidak jauh lebih baik, dengan wajah cemberut. Eric Kin menggelengkan kepalanya, berpikir diam-diam. Pantas saja keluarga Zeng pusing, sepertinya pendahulu fase penilaian ini memang sangat kuat. Larangan yang dia berikan dengan seenaknya tentu tidak sesederhana mengandalkan kekuatan untuk menerobos. Tetapi karena ini, Eric Kin juga memiliki beberapa harapan seperti apa larangan di pagoda ini nantinya. Kalian yang sudah mendapatkan kartu giok keluarga Zeng sebelumnya, sudah boleh masuk. Berurusan dengan kultivator-kultivator yang terluka ini,
Pengurus rumah terbatuk dan berkata kepada semua orang, "Kartu giok." Alis Erikin sedikit berkerut, kemudian dia ingat bahwa saat ini sudah ada lebih dari 50 kultivator yang menunggu. Ketegangan memang mencekam, namun melihat peluang dua harta karun berharga keluarga Zeng sudah di depan mata, banyak kultivator masih maju. Di antaranya ada seorang jenius muda yang semuda Erikin, dan seorang lelaki tua berambut abu-abu, yang mengambil kesempatan untuk mengubah nasib mereka. "Berikan aku kualifikasi ini." Di saat semua orang berkumpul dan bersiap masuk, mata Nikosi tiba-tiba bergerak, mengulurkan tangan untuk menangkap, melempar seorang kultivator tingkat 2 fase transendensi keluar dari kerumunan orang. Sialan. Kultivator itu tidak berjaga-jaga dan langsung dilempar keluar. Dia memanjat dari tanah dan melihat bahwa kartu gioknya diambil oleh Nikosi. Dia sangat marah sehingga bangkit dan berencana menyerang. Tetapi pada saat ini, dia melihat wajah Nikosi dengan jelas dan mengenalinya. Tiba-tiba, seolah-olah seperti dikutuk, dia menahan sisa kata-katanya. Bahkan kultivator dari keluarga Zeng menutup telinga terhadap hal ini dan tidak berani mengatakan apa-apa. Melihat Nikosi berada di antara kerumunan, keributan juga terdengar. Tuan muda si ini. Setelah sekian lama, dia akhirnya bergerak. No. 3 dalam daftar pahlawan es dan salju, Niko bergerak, kali ini ada pertunjukan yang bagus. Aku tidak tahu apakah dia bisa menembus batasan kuat itu, tetapi dengan kemampuan tuan muda si, seharusnya tidak kekurangan harta karun, kan? Bodoh, ini adalah kesempatan untuk menjadi terkenal. Tidak kekurangan harta, tetapi masalah keluarga Zeng ini belum terpecahkan selama setengah tahun. Ini telah menyebar ke separuh wilayah utara. Jika Tuan Si memperbaikinya, maka reputasinya akan sangat meningkat. Mungkin bisa saja mengalahkan 2 jenius di depannya. Melihat Nikosi muncul di kerumunan, banyak orang memusatkan perhatian padanya, dan ada banyak diskusi, tampaknya melihatnya sebagai yang paling populer. Bahkan mata pengurus rumah tangga keluarga Zeng menjadi cerah. Nikosi, seorang jenius dan tampan, tidak mungkin tidak peduli dengan harga diri keluarga Zeng. Kalau dia berpartisipasi, tentu juga baik bagi keluarga Zeng. Diam-diam dia menghubungi kepala keluarga Zeng, mungkin harta karun keluarga akan diambil oleh Nikosi. "Teman seiman, aku akan memasuki pagoda sebentar lagi. Jika kamu gagal pada akhirnya karena melewatkan kesempatan, kamu tidak bisa menyalahkanku." Menikmati tatapan semua orang, Nikosi melirik Erikin di belakang dan mencibir. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Ekspresi Erikin tenang, sedikit mengernyit. Dia bisa yakin saat ini Nikosi berani bertaruh untuk ini, pasti memiliki ketergantungan yang besar, jika tidak, juga tidak perlu begitu terburu-buru. Tentu saja, jika dia benar-benar melewatkan waktu dengan Nikosi, maka kemungkinan besar tidak akan ada kesempatan. Namun, Erikin tidak repot-repot melakukan hal-hal untuk mengintimidasi dan mengancam orang. Erikin datang ke sisi kerumunan. "Teman seiman, tukarkan waktu masukmu untukku dengan pil dewa kelas 3. Erikin membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan botol porselen. Setelah membukanya, aroma obat di dalamnya keluar. "Mengganti kualifikasi kartu giokku." Pemuda itu terkejut sejenak dan ragu-ragu. Erikin berkata dengan ringan, "Ku beri kamu waktu belasan detik untuk mempertimbangkan. Jika kamu tidak setuju, aku akan mencari orang lain." Sebuah pil dewa diganti dengan waktu setengah jam, aku rasa teman seiman akan tertarik. "Jangan, teman seiman, aku menyetujui saja." Kali ini hati pemuda itu panik dan dengan cepat setuju, dia mengambil pil mujarab dengan senyum di wajahnya dan menyerahkan kartu giok kepada Erikin. Tidak pasti apakah dia dapat menyelesaikan misi keluarga Zeng atau tidak, tetapi pil dewa ini adalah manfaat nyata.
Tidak disangka setelah Eric Kin mengeluarkan pil mujarab, wajah beberapa kultivator di sekitarnya berubah. Melihat Eric Kin juga mendapatkan token, mata Nico Si menyipit. Bersambung.